Ya, shalom. Shalom. Luar biasa. Haleluya. Semuanya dari Sabtu sampai saat ini kita bisa ada di tempat ini karena kasih karunia Tuhan. Amin. Ya begitu baik dan sangat luar biasa sehingga ketakutan Mami Linda sudah terselesaikan, sehingga ada kemerdekaan, ada doa, ada pengharapan di dalam masa depan Tuhan bagi Bung Dedi dan juga Ibu Siska. Saya percaya bahwa kita punya momentum yang selalu harus dekat kepada Tuhan. Amin. Karena tidak ada jalan lain untuk selalu kita percaya bahwa masa depan kita itu sebetulnya ada di tangan Tuhan. Haleluya. Ketika kita mempercayakan masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan, di dalam rencananya Dia, kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu akan indah pada waktunya. Haleluya. Kita buka dulu di dalam Yeremia 29 ayat 11 di dalam firman Tuhan. Shalom buat semuanya. Haleluya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Iya. Yeremia 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, Yeremia 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dikatakan oleh Allah Israel kepada bangsa yang ditindas oleh Babel, ya. Dikatakan demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, amin. Amin. Temanya masa depan di dalam Tuhan yang berkemenangan. Amin. Bung Dedi percaya sama Bu Siska, kalau jalan bersama dengan Tuhan, pasti masa depannya berkemenangan. Ya, sama juga. Saya sekarang sedang berjalan menuju ke tahap itu. Walaupun 0, 1, tetapi konsisten, ada fokus sehingga jalannya tidak harus terlalu cepat. Karena Tuhan membutuhkan kita itu bukannya kecepatan, bukannya hal kekuatan dari dalam diri kita, tetapi konsisten untuk selalu percaya kepada janji-janjinya Dia. Ada lagu yang mengatakan demikian, semua baik, kau jadikan hidupku berarti. Ada bahasa asingnya dikatakan begini, Chun mei hao, wo fu ni sha ying yi, wo ying yi. Bahasa Arabnya nggak dulu, sebabnya ya takutnya ada sedikit yang kurang pas lafalnya. Tetapi itu dalam mimpi. Saya dapat bahasa itu dalam mimpi loh. Jujur dalam mimpi. Artinya saya percaya Tuhan menuntun saya untuk percaya bahwa tuntunannya Dia itu betul, benar, dan konsisten. Tidak akan pernah salah. Saya alami bagaimana saya terbentuk dari satu hal yang sangat buruk. Tetapi ketika saya percaya di dalam Yeremia 29 ayat 11 ini, temanya masa depan di dalam Tuhan yang berkemenangan. Yuk kita sama-sama, kita ambil masa depan itu yang berkemenangan di dalam Tuhan. Di luar Tuhan, itu kita nggak akan bisa mengalami masa depan yang berkemenangan dalam konsistensinya Tuhan. Nggak bisa, kita akan kalah. Saat ini kita sedang mengalami sesuatu yang tidak enak bagi bangsa ini, di mana bangsa ini kembali mulai menjarah, mulai melakukan anarkis, melalui melakukan tindakan-tindakan yang jahat, mulai melakukan sesuatu yang bukan haknya diambil, dan mungkin juga menimbulkan dampak yang negatif untuk perkembangan ekonomi bangsa ini. Tetapi Tuhan berkata bahwa masa depan kita
adalah berkemenangan di dalam Dia. Tadi lagu itu saya minta maaf, bukan karena itu Mandarin atau Indonesia, tidak. Sebetulnya saya mau nyanyikan pakai lagu bahasa Arab. Jujur, saya mau nyanyikan itu pakai lagu bahasa Arab, tetapi nanti tidak begitu etis, tidak begitu enak. Ya, saya percaya sebuah masa depan di dalam Tuhan itu akan diberikan kepada kita kalau kita konsisten, kalau kita berkomitmen, kalau kita mau ikut aturannya Tuhan, kalau kita mau mengatakan, Tuhan, aku percaya kepadamu, aku punya masa depan di dalam Engkau yang berkemenangan. Mau punya masa depan yang berkemenangan? Saya langsung berjalan bersama dengan Bung Dedi, dengan Bu Siska. Saya memulai semuanya dari awal. Mulai saat ini dan selanjutnya dan selanjutnya. Saya taruhkan hati saya kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau memiliki masa depan buatku yang terbaik. Walaupun aku sudah nggak memiliki apapun, tetapi aku memiliki yang dikatakan di dalam lagu tadi. Aku ingin mengenal Engkau, Tuhan. I want to see you, Jesus, your face. Aku ingin melihat Engkau, Yesus, wajahmu. Membuat hidupku terpesona, membuat hidupku percaya bahwa ketika aku mengenal Engkau lebih dalam, lebih sungguh lagi, Engkau memberikan kepadaku masa depan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Jangan main-main dengan masa depan kita. Sebab kalau kita tidak percaya akan pertolongan Tuhan buat masa depan kita, kita sudah gagal. Dunia menjanjikan sebuah program, sebuah visi, sebuah misi yang bisa beda dengan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan dikatakan bahwa di dalam Yeremia 29 ayat 11, bangsa ini ditindas. Bangsa ini mengalami penekanan-penekanan karena bangsa ini dijajah selama 70 tahun, dibawa ke Babel oleh Nebukadnezar dan oleh Nebuzaradan, bangsa penyembah paganisme. Tetapi Tuhan berjanji bahwa melalui ketaatan, konsistensi, kesetiaan, dan iman kepada Tuhan, bangsa ini akan mengalami sesuatu yang beda. Nah, janji itu juga diberikan kepada saya, kepada Pak Kevin, kepada semua yang ada di sini. Dikatakan, Tuhan mengetahui masa depan yang ada di dalam hidup kita. Haleluya. Itu penting. Tuhan mengetahui masa depan saya di dalam apa yang saya lakukan untuk berjalan bersama dengan Dia. Bagaimana supaya kita memperoleh masa depan di dalam Tuhan yang berkemenangan? Yang pertama, kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 15. Yang pertama, kita harus mengasihi Allah. Minta tolong ya media untuk membuka Yohanes 14 ayat 15. Supaya kita memperoleh masa depan yang berkemenangan di dalam Tuhan, yang pertama kita harus mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Dikatakan demikian, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi seseorang yang akan ditentukan masa depannya oleh Tuhan, dia tidak bisa memberontak, dia tidak bisa melawan, dia tidak bisa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukumnya Tuhan. Dia harus taat, dia harus setia, dia harus memberikan hidupnya sepenuhnya kepada kasih karunia Tuhan, kepada janji-janjinya yang ya dan amin. Dan kita berkata, Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan, aku mencintaimu. Tuhan, aku mau hidup di dalam belas kasih-Mu. Dan Tuhan, aku mau menuruti segala perintah-Mu dengan tidak aku melanggarnya. Ini penting. Sebab kalau kita melanggarnya, kita akan mengulang lagi. Yang tadinya kita sudah berjalan ke 5 atau ke 4, nanti ulang lagi ke 0. Nanti ulang lagi ke 1. Jadi kita mengulang-ulang, artinya perjalanan kita tidak akan terselesaikan sampai waktunya Tuhan memberkati kita. Saya belajar firman Tuhan ini untuk saya, bukan untuk siapapun.
saya yakin dan percaya masa depan saya di dalam Tuhan berkemenangan. Berkemenangan di dalam impian kami melayani, ada jiwa yang bisa dimenangkan. Ada orang yang bisa dimuridkan. Ada orang yang mengalami Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Bukan karena melihat Yesus itu ada motivasi lain, motivasi apapun. Tetapi melihat Yesus sebagai Tuhan yang dikatakan di dalam lagu tadi. Aku ingin mengenalmu Tuhan dengan lebih sungguh, lebih dalam lagi. Aku ingin terbang Tuhan seperti Raja Wali. Di mana tidak terbatas, karena di situ Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang pertama, kalau kita ingin berkemenangan di dalam masa depan kita di dalam Tuhan, yang pertama kita harus mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Taat, setia, konsisten, dan tidak melanggar firman-Nya. Ingat ya, taat, setia, konsisten, dan tidak melanggar firman-Nya. Sebab kalau kita mau memiliki masa depan yang berkemenangan di dalam Tuhan, tetapi kita masih hidup di dalam dosa, dan melakukan itu seperti kita mempermainkan Tuhan, itu tidak akan pernah didapatkan. Syukur puji Tuhan, saya belajar untuk firman ini, di mana saya melakukannya step by step. Dengan pasti, dengan perlahan, saya berkata, Tuhan, aku terlalu percaya, Engkau akan memberikan kepadaku masa depan yang berkemenangan di dalam kehendak-Mu. Sebab ketika aku memiliki masa depan di dalam Engkau, Tuhan, dunia mengatakan itu tidak bisa. Karena mungkin kita sudah lemah dan tidak berdaya. Bahkan kita tidak punya apapun dalam hitung-hitungan finansial dan lain-lainnya. Tetapi ketika Tuhan berkata, Engkau mampu melakukan itu karena aku ada di depanmu. Aku berjalan di waktu malam dengan tiang api dan di waktu siang dengan tiang awan. Itu janjinya Tuhan. Amin. Percayalah, ketika kita sudah ditentukan oleh Tuhan berjalan di dalam masa depannya yang berkemenangan, kita harus mengasihi Tuhan dari segala apa yang ada dalam hidup kita. Mengasihi itu ya seperti yang satu itu, Bung Dedi dengan Ibu Siska. Mengasihi dalam bentuk fisik, visual yang terlihat. Demikian juga dengan Tuhan kita, Dia tidak terlihat tetapi Dia ada. Dia tidak terlihat tetapi Yesus itu ada. Dia tidak pernah kita saksikan wajahnya. Yang begitu luar biasa, yang begitu agung, yang begitu mulia, kita mungkin tidak bisa melihat wajahnya. Tetapi ketika kita berdoa, memuji, menyembah dengan sungguh-sungguh tertuju kepada Dia, Dia Allah Jehovah Syamah, Dia itu hadir. Dia ada. Dia berkuasa atas langit, bumi, dan segala isinya. Oleh sebab itu, ketika ada doa, pujian, penyembahan, kita tidak boleh bermain-main. Kita mungkin bisa fokus kepada hidup kita. Kita bisa fokus kepada masalah kita, kepada ekonomi, kepada apapun. Bahkan ada dompetnya yang udah bolong. Dompet udah bolong tuh bisa diisi uang logam juga, dia tuh uang logamnya keluar. Tetapi ketika kita percaya, Tuhan, aku percaya, aku mengasihi-Mu dengan segala apa yang aku bisa, yang aku mau. Karena aku tahu Engkau menjanjikan masa depan kepadaku yang berkemenangan. Itu harus menjadi prioritas kita di dalam Tuhan, tanpa kita ragu dan bimbang. Amin. Sebab kalau kita ragu dan bimbang, itu dia nggak akan menjadi kenyataan. Tetapi kalau kita beriman dan kita percaya, Tuhan, aku percaya akan janji-janji-Mu, Engkau akan melakukannya, walaupun aku tidak bisa melakukannya. Sebab Engkau berjalan bersama dengan aku, Tuhan. Di waktu siang dengan tiang awan, di waktu malam dengan tiang api. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Bagaimana supaya kita memperoleh masa depan yang berkemenangan di dalam Tuhan? Yang pertama, mengasihi Dia. Kalau kita belum mengasihi Tuhan di dalam doa, pujian, dan penyembahan, mari kita sama-sama belajar mengasihi Dia. Ada masalah, ada persoalan, ada ekonomi yang digoncangkan, ada masalah dengan keluarga, dengan bentuk apapun, intimidasi apapun. Tetapi tetap satu kata, Tuhan, aku mengasihi-Mu.
Tuhan, aku mau taat kepada firman-Mu. Tuhan, aku mau menjadikan Engkau segalanya atas setiap apapun dalam hidupku dengan komitmen-Mu kepada Tuhan tidak tergoyahkan. Yang kedua, kita harus memiliki damai sejahtera. Dikatakan demikian, Yohanes 14 ayat 27, demikian dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi, damai sejahtera itu bahasa umumnya adalah peace. Damai. Seseorang yang tidak mempunyai kedamaian, tidak mempunyai damai sejahtera, dia tidak akan memiliki masa depan. Oleh sebab itu, damai sejahtera yang terbaik, yang terhebat, yang termulia, yang terindah, yang tidak ada tandingannya di muka bumi ini, hanya didapat di dalam Yesus. Dia memberikannya loh. Dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, katanya. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Terus Yesus berkata lagi, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bayangkan loh, Yesus adalah sumber damai. Dia adalah Raja damai. Dia adalah fokus daripada peace itu. Dia adalah lambang dari kedamaian itu. Dia adalah sumber dari kedamaian itu. Dia adalah kasih yang dibutuhkan oleh kita untuk boleh berjalan bersama kita di dalam masa depan yang kita lalui. Sebetulnya kalau kita ikut Yesus, kita semestinya bangga. Sangat-sangat bangga. Sebab dia itu Tuhan yang nyata. Dia Tuhan yang mengerti semua bahasa manusia yang kita nyanyikan, yang kita doakan. Dalam bahasa-bahasa apapun Tuhan tahu. Bahkan Yesus mengerti doa seorang anak kecil ketika dia berkata, Tuhan, aku nggak punya apa-apa untuk hari ini. Tetapi aku percaya kepadamu, Engkau mengasihiku seperti aku mengasihi Engkau, Tuhan. Berikanlah pertolongan padaku. Aku nggak bisa kerja, aku nggak bisa melakukan apapun. Orang tuaku sedang sakit, terbaring, Tuhan jamah sembuhkan. Mujizat itu ada dan terjadi. Itu bukan kesaksian bohong. Karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang tidak melihat. Ia Tuhan yang peduli. Ia bahkan Tuhan yang berkata, aku jalan bersama dengan engkau. Ketika engkau tidak berdaya sekalipun. Kita melihat saat ini keadaan bangsa kita tidak baik-baik saja. Tetapi ketika tidak baik-baik saja, ada orang-orang yang berdoa bagi bangsa Indonesia. Ada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ada orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan perhitungkan menjadi kirbat yang agung bagi dia. Bayangkan kalau kita punya masa depan yang indah di dalam Tuhan. Dunia ini indah karena di situ ada kerajaan surga. Bahkan Yesus berkata, datanglah kerajaanmu di bumi ya Bapa seperti di surga. Artinya Yesus mendatangkan kerajaan surga di bumi. Dalam damainya dia, dalam kasihnya dia, dalam persepsinya dia. Tuhan, engkau melakukan itu untuk kami. Jadi yang pertama, kalau kita mau berkemenangan di dalam masa depan, yang berkemenangan di dalam Tuhan, yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan. Amin. Tanpa mengasihi Tuhan, tidak akan pernah bisa. Masa depan kita akan kacau balau. Masa depan kita kalau tidak mengasihi Tuhan akan hancur-hancuran. Masa depan kita bahkan akan berbahaya. Bahkan masa depan kita kelihatannya baik. Contohnya sudah ada di dalam negara kita. Begitu kaya, begitu hebat. Rumahnya sampai nilainya 150 M. Bahkan banyak kekayaan lain-lain. Tetapi ketika ada gelomboran yang menjarah, yang menghancurkan itu, semuanya habis selesai. Already finish. Tetapi ketika perdamaian dari Tuhan,
Masa depan di dalam Tuhan yang di mana Tuhan menuntun, di mana Tuhan menjaga, memprotektori. Di situ ada shalom, ada damai sejahtera. Kita memerlukan shalom. Kita memerlukan damai sejahtera bagi bangsa ini. Bangsa ini sudah begitu mungkin menyakitkan Tuhan. Bukan hanya bangsa ini, tetapi kita juga mungkin menyakitkan Tuhan. Dengan tingkah laku kita yang tidak mencintai Dia. Yang pertama, mari kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Yang kedua, bawa damai sejahtera Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sebab tidak ada hukum dunia, tidak ada persepsi dunia, tidak ada pengajaran dunia di mana damai itu akan dimiliki sehingga kita selama-lamanya langgeng dalam hidup kita. Dalam rumah tangga kita bisa ribut, suami istri. Saya bukan sering ribut, suka ribut, tetapi ributnya saya itu, bermasalahnya saya itu tidak akan pernah menjadi 1 jam atau 2 jam. Saat itu ada tekanan, ada sesuatu yang gak baik, saat itu juga, jam itu juga harus selesai. Tidak boleh dibawa sampai besok, apalagi sampai terlalu lama. Karena itu bermasalah. Karena di situ bukan shalom yang datang. Di situ yang datang ketika tidak menyelesaikan masalah itu, bukan damai sejahtera yang kita dapatkan. Tetapi di situ kita akan mendapatkan malapetaka, akan mendapatkan masalah, akan mendapatkan persoalan. Sehingga melalui persoalan itu, kasih kita kepada Tuhan bisa hilang. Oleh sebab itu, percayakan, damai sejahtera Tuhan Yesus jangan hilang dalam hidup kita. Bahkan dikatakan, Yesus memberikan damai sejahtera yang beda dengan dunia. Dunia hitungannya adalah take and give-nya. Jika kita memberi sesuatu kepada orang lain itu menguntungkan kita, kita akan lebih mendekati dia. Itu pasti, hukum dunia. Tetapi Yesus berkata, aku memberikan damai sejahtera kepadamu. Dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu berbeda dengan dunia ini. Oleh sebab itu, jangan gentar dan gelisah hati kita untuk menerima damai sejahteranya Tuhan Yesus. Karena apapun yang ada dalam kehidupan kita, ketika kita bisa berjalan dalam masa depan bersama Tuhan dalam kemenangannya, kita harus memiliki kasih. Amin. Kita harus memiliki kasih, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kedua, mengambil damai sejahteranya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ada sesuatu yang nyata, yang terjadi dalam penglihatan kita setiap saat, setiap waktu. Ketika shalom, damai sejahtera tidak ada dalam hidup kita, kita sudah gagal untuk melakukan apapun. Dan kegagalan itu bisa berbahaya bagi pekerjaan kita, bagi apa yang kita lakukan, bahkan mungkin bagi sasaran yang lainnya, bagi anak, bagi istri, bagi keluarga. Karena shalom sudah tidak ada. Dengan shalom tidak ada, damai sejahtera tidak ada, di mana Yesus tidak diikut sertakan di dalam hidup itu, maka kita merasa, Tuhan berikan damai sejahtera-Mu supaya aku memperolehnya. Yang ketiga, lebih banyak menekankan kepada kasih-Nya Tuhan. Dikatakan di dalam lagu tadi, aku ingin mengenal Engkau Yesus lebih dalam lagi. Aku ingin mengenal Engkau Yesus lebih sungguh lagi. Bahkan aku ingin melakukan apa yang Engkau inginkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan apapun yang aku lakukan. Jika kita ingin berkemenangan di dalam masa depan bersama Tuhan, kita harus melakukan yang pertama, mengasihi Tuhan. Amin. Yang kedua, ambil damai sejahteranya Tuhan Yesus buat hidup kita selama-lamanya. Selama-lamanya tuh dia bisa hilang oleh kondisi dunia yang menggoncangkan hidup kita. Tetapi ketika kita berkata, Tuhan, jangan ambil damai sejahtera-Mu dari hidupku. Aku ingin memilikinya. Sama seperti aku memiliki kehidupanku bersama dengan Engkau di dunia ini. Yang ketiga,
Markus 12 ayat 30. Masih tetap kepada mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, tetapi di sini lebih dalam. Markus 12 ayat 30. Markus 12 ayat 30. Ini dia. Demikian firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi mengasihi Tuhan itu harus dengan hati. Kalau nggak dengan hati, waktu kita memuji menyembah, ada fokus pikiran kita ke yang lain. Maaf, mungkin ke ekonomi, mungkin ke masalah, mungkin ke persoalan, ke yang lain-lainnya. Karena hati kita tidak mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Jiwa, soul, jiwa itu berbicara, ini hidupku Tuhan. Semua apa yang aku miliki itu adalah kepunyaanmu. Dengan jiwaku, dengan tubuh rohku, aku memberikan yang terbaik bagimu. Akal budi, minds. Mindset kita itu bisa berbeda dengan apa yang kita lakukan pada saat memuji dan menyembah. Setan tidak suka ketika menjadi kita pemuji dan penyembah. Kita akan dialihkan, akan difokuskan untuk kalau bisa jangan nyembah Tuhan Yesus, tapi sembahlah setan. Bayangkan, jangan menyembah Tuhan Yesus, tapi sembahlah aku. Setan maunya seperti itu. Selanjutnya dikatakan dengan segenap kekuatanmu. Segenap kekuatan kita itu berbicara ketika kita kuat, ketika kita memiliki kemampuan apapun, baik ekonomi, baik tenaga, baik pola pikir apapun, kita lakukan dengan kekuatan kita untuk menyenangkan Tuhan. Dan pada saat kita lemah, tidak berdaya sekalipun, ada waktu-waktu di mana kita tidak berdaya. Kekuatan yang kita miliki tetap hanya untuk Tuhan, bukan ke yang lainnya. Karena aku mau mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap akal budiku, dan dengan segenap kekuatanku. Karena aku tahu Tuhan, itu adalah fokus pertama dalam hidup kami. Untuk membawa kasih-Mu, untuk membawa damai sejahtera-Mu, untuk membawa Engkau ada dalam setiap aspek hidup apapun yang aku lalui. Karena aku percaya, Engkau bukan Tuhan yang mati, Engkau Allah yang hidup. Amen. Itu keuntungan umat pilihan Tuhan Yesus. Dia bukan Tuhan yang mati, Dia Allah yang hidup. Dia Tuhan yang nyata, Dia Tuhan yang Jehovah Syama, Dia Tuhan yang ada, Dia Tuhan yang bisa berkomunikasi. Bahkan Yesus berkata, Engkau adalah sahabatku. Bayangkan, ada tidak seorang Tuhan yang berkata, kita adalah sahabat Dia, kita adalah murid Dia, dan kita juga anaknya Dia. Jadi, kalau kita ingin memiliki masa depan yang berkemenangan di dalam Tuhan, ini buat saya sebetulnya. Karena saya sedang berjalan ke posisi itu, yang pertama, mengasihi Tuhan. Yang kedua, terima damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus. Jangan menerima damai sejahtera yang lain. Karena damai sejahtera dari dunia, itu ada hitung-hitungannya, ada finansialnya, ada untung ruginya, tetapi damai sejahtera dari Tuhan Yesus, Dia begitu perfect, Dia begitu sempurna. Karena Yesus memberikan itu semua, Dia lakukan, Dia praktekkan. Dia lakukan, Dia praktekkan, Dia bukan berteori, Dia berpraktek. Bahkan ketika Dia di kayu salib, Dia berkata, already finished, sudah selesai. Aku menyelesaikan semuanya ini Bapa. Karena Engkau mengasihi manusia, sama seperti Engkau mengasihi aku Bapa, sama seperti aku mengasihi mereka. Ini, aku sudah menyelesaikannya. Dan ketika Dia menyelesaikannya, Dia berkata, already finished, sudah selesai. Artinya kita bangga punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Jadikan kebanggaan kita kepada Yesus itu tidak tergoncangkan oleh apapun. Sebab kita bisa tergoncangkan iman kita
kepada Tuhan Yesus oleh karena situasi, kondisi yang membuat kita mengalaminya. Tetapi ketika kita yakin dan percaya bahwa masa depan kita berkemenangan di dalam Tuhan, yang pertama, kita sudah melakukan kasih-Nya dengan sepenuh hati kita. Yang kedua, kita mengambil damai sejahtera yang dari Tuhan buat hidup kita di dalam langkah-langkah apapun yang kita lakukan, yang kita tindak lanjuti, yang kita akan kerjakan supaya kita tidak jadi batu sandungan. Dan di situ orang bisa melihat, Tuhan, Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Yang keempat, yang terakhir, supaya masa depan kita berkemenangan di dalam Tuhan, beriman kepada Tuhan Yesus sepenuh waktu. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Punya iman yang teguh di dalam Yesus. Tidak goyah, tidak tergoncangkan, tidak tergantikan. Roma 10 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ya. Demikian firman Tuhan. Pak Dipo tolong dibacakan ya. Ya. Demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Ya, amin. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita boleh mendengar pengajaran apapun dalam dunia ini. Pengajaran sangat banyak. Amin. Pengajaran pengetahuan, teknologi, pengajaran matematika, pengajaran filsafat, dan lain-lain yang ada di dunia ini. Apakah masa depan kita akan berkemenangan di dalam persoalan-persoalan seperti itu? Bisa ya, bisa tidak. Tetapi ketika kita berjalan di dalam masa depan Tuhan yang berkemenangan, hanya firman Kristus. Pendengaran akan firman Kristus dan kita melakukannya, maka kita akan berjalan sesuai dengan waktunya Tuhan yang indah. Kalau di dunia ini ada banyak sekolah, ada sekolah filsafat, ada sekolah etika, ada sekolah akhlak, ada sekolah-sekolah yang sifatnya beda-beda, ada sekolah juga matematika, ada sekolah teknologi. Itu semua boleh dilakukan, tetapi tidak akan pernah bisa melawan yang namanya pendengaran akan firman Kristus. Sebab dia memerdekakan kita untuk tidak jatuh dalam dosa. Sebab filosofi, filsafat dunia itu menjebak kita untuk mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita hidup dalam firman Kristus, satu kata yang kita ucapkan, Tuhan, jangan aku terkutuk dengan mengandalkan kekuatanku, kebisaanku, kemampuanku. Tetapi biar aku diberkati oleh Engkau Tuhan, karena aku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap akal budiku, dengan segenap kekuatanku. Bahkan aku mengambil damai sejahtera-Mu Tuhan dalam hidupku untuk aku lakukan dalam keluarga, dalam sosial, dalam pelayanan, dalam apapun, sehingga Engkau ada di depan hidup kami Tuhan. Di waktu siang Tuhan, Engkau memimpin dengan tiang awan. Di waktu malam dengan tiang api. Itu janjinya Tuhan. Tidak akan pernah salah. Haleluya. Dan yang ketiga, kita juga harus lebih mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada kasih yang lebih besar, seperti lagu tadi. Tuhan, aku ingin melihat wajah-Mu. Tuhan, aku ingin mendengar suara-Mu. Tuhan, aku ingin lebih dekat lagi, lebih sungguh lagi kepadamu. Dalam aspek apa Tuhan? Untuk mengenal Engkau lebih nyata, bahwa Engkau ada dalam hidup kami. Itulah Yesus. Yesus sebetulnya bukan mengajarkan keagamaan, tidak. Kita boleh disebut umat Kristen karena kita pengikut Kristus. Tetapi Yesus lebih berbicara tentang karakter ilahi, tentang bagaimana Allah menjadi manusia, tentang bagaimana Allah mengasihi kita, tentang bagaimana Allah bisa berjalan bersama dengan kita ketika kita udah bokek,
Bahasa bokeh itu udah invalid. Nggak punya apa-apa. Hanya punya doa. Hanya punya pengharapan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ada istilah, doa aja nggak kerja. Tapi tidak. Waktu kita berdoa dengan hati, dengan iman, dengan sungguh-sungguh percaya, tidak tergoncangkan. Walaupun kelihatannya belum ada. Kelihatannya itu tidak mungkin impossible. Tetapi aku percaya Tuhan, aku menyerahkan kepadamu. Supaya engkau bertindak atas semua yang sudah ada, sudah terjadi. Saksian Mami Linda beberapa bulan yang lalu menguatkan saya. Dia berkata, akan indah pada waktunya. Pak Willy berdoa saja dengan apa yang kita imani. Itu saya ambil. Dan saya praktekkan, saya lakukan. Dan terbukti. Saat ini, Tuhan tolong Ibu Linda dengan dahsyat dan luar biasa. Dan saya juga pasti akan ditolong Tuhan. Karena saya menyerahkan hati saya, hidup saya, apapun yang kami lakukan. Tuhan, engkau aku bawa dalam hidup yang aku lalui. Yang begitu berat, tribal. Yang mungkin secara manusia impossible. Secara logikanya itu nggak mungkin. Tidak mungkin. Tetapi Lukas 1 ayat 37 berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Bagi saya mustahil. Wong ora iso apa aku iki. Iya. Gendang lah aku. Maksudnya saya ini nggak bisa apa-apa. Lemah dan tidak berdaya. Tetapi waktu membawa Tuhan dalam Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya yakin dan percaya masa depan kita di dalam Tuhan akan berkemenangan. Kalau yang pertama, kita mengasihi Dia. Sebab kalau kita belum mengasihi Dia, kita tidak akan diberikan masa depan kepada dari Tuhan yang sesuai dengan rencananya Dia. Kita boleh memiliki masa depan, tetapi masa depannya itu beda. Terus yang kedua, ambil damai sejahtera Allah dari Tuhan Yesus buat hidup kita, buat keluarga kita, buat pekerjaan kita. Jangan sampai hilang damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Sebab kalau hilang, dia akan kacau. Dia akan mengganggu. Dia akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Tetapi ketika kita mengambil damai sejahtera Allah dalam hidup kita, shalom Allah itu masuk. Perdamaian Allah itu masuk ke dalam apapun yang kita kerjakan. Kita smile, ada senyum. Muka kita nggak diripet kayak muka papaya. Kita smile. Kita selalu tersenyum walaupun masalah banyak. Karena di situ kita membawa shalomnya Tuhan. Kita membawa damai sejahtera dari Allah yang datangnya dari surga. Yang ketiga, mengasihi Allah dengan lebih sungguh lagi. Dengan hati, dengan jiwa, dengan akal budi, dan juga dengan kekuatan kita. Itu penting. Sebab kalau kita tidak melakukan itu, kita juga akan ragu berjalan dalam masa depan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita melakukan itu, aku mengasihimu Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihimu Tuhan dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap akal budiku. Dan aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap kekuatanku. Itu akan membuat kita berkemenangan di dalam Dia. Sebab tidak ada hukum yang akan melawan momentum itu. Tidak akan pernah ada hukum yang menang melawan momentum itu. Sebab di situ Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Yang keempat, yang terakhir, tadi dikatakan Roma 10 ayat 17. Percayakan firman Kristus dalam hidup kita dan jangan ragu untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai apapun dalam hidup kita. Amin. Dikatakan dalam Roma 10 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita punya iman fit. Kita punya iman yang percaya sekali Yesus tetap Yesus,
tidak akan pernah yang lain. Sebab Yesus memberikan firman-Nya, sebab Yesus memberikan kekuatannya, sebab Yesus memberikan pertolongannya, sebab Tuhan Yesus memberikan logosnya yang begitu agung, yang dari surga, untuk kita bawa dalam hidup kita, sehingga kita boleh berjalan melalui pendengaran akan Dia dan firman-Nya, bukan pendengaran akan pengajaran-pengajaran dunia yang membuat kita bimbang, tetapi pendengaran akan firman Kristus membuat kita kuat untuk menggapai masa depan kita yang berkemenangan di dalam Tuhan. Jadi yang pertama, supaya masa depan kita berkemenangan di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan. Yang kedua, membawa shalom, damai sejahteranya Tuhan di sepanjang hidup kita. Yang ketiga, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan juga dengan segenap kekuatan. Yang keempat, jadikan firman Kristus sebagai pemimpin, sebagai fokus, sebagai kekuatan yang tidak tergantikan dalam hidup ini. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali firman-Nya, tetap firman-Nya. Sekali apapun yang Yesus katakan di dalam firman-Nya, Tuhan, aku mau tunduk untuk melakukannya. Walaupun itu sulit bagiku Tuhan. Tapi aku percaya, mampukan aku Tuhan untuk melakukannya. Sekalipun dalam mata dikatakan 2 Korintus, dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu yang disediakan oleh Tuhan. Itu penting. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak bisa dilihat oleh mata, apa yang tidak timbul di dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Imani saja bahwa firman Kristus memerdekakan kita. Firman Kristus membuat kita yakin dan percaya, sekalipun kami invalid, Tuhan, sekalipun mungkin bokek, mungkin Pak Gembala kemarin bilang amsyong, bahasanya gitu, atau mungkin istilahnya gelap dah, udah dari pandangannya itu udah gelap, udah dilihat juga sudah tidak menyenangkan, tidak enak. Tetapi ketika Yesus dibawa di dalam hidup dan masa depan kita, kita percaya ada kemenangan, ada sesuatu yang beda. Bahkan Tuhan menuntun jalan-jalan kita di waktu siang dengan tiang awan, bahkan di waktu malam dengan tiang api. Firman Tuhan sudah dibentangkan biar kita mengerti bagaimana kita mengambil masa depan kita yang berkemenangan di dalam Tuhan dengan mengasihi Dia, dengan mengambil shalom, damai sejahtera yang Tuhan berikan, dengan lebih mengasihi, bersungguh-sungguh di dalam hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Dan yang keempat, Tuhan, kami ingin menjadikan firman-Mu itu hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah dibentangkan pada siang ini. Biar kami mengasihi Engkau Tuhan, dan juga biar kami memperoleh damai sejahtera yang Engkau berikan kepada kami dalam hidup ini. Apapun yang dilakukan, keluarga, aktivitas, pekerjaan, pelayanan, sehingga Engkau dipermuliakan. Bahkan kami mau mengasihi Engkau dengan lebih sungguh lagi, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan yang kami miliki. Dan juga kami mau Tuhan Yesus, kami tunduk kepada otoritas firman-Mu, dan kami mau belajar melakukannya. Seperti Samuel berkata, tidak ada satupun firman Tuhan itu yang dibiarkan gugur di dalam hidupnya. Sehingga apa yang dia lakukan, ada konsistensi, ada komitmen, ada ketaatan, ada kesetiaan bahwa sekali Tuhan berfirman, biarkan kami melakukannya. Karena kami tahu ketika kami melakukannya, kami seperti sedang berada bersama dengan Yesus. Kami mengenal wajah-Mu, kami mengenal Engkau Tuhan, dan kami ada di dalam belas kasih-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.